Ini adalah salah satu bagian dari recovery juga, atau bagian dari pembatasan kerugian. Yang pertama dengan cara cut loss, yang kedua dengan switching, yang ketiga terakhir dengan averaging namanya. Averaging. Ya, averaging ini bahasanya menambah order. Jadi menambah ini bisa menambah melawan, bisa menambah mengikuti arah market. Contoh misalkan ini saya analisa marketnya sell. Ternyata market naik. Kemudian naik ini kita ukur masih berpeluang. Kita entry lagi, sell lagi. 0,1 misalkan. 0,2 dengan harapan turun separuh saja nanti close semuanya. Ternyata naik lagi, entry lagi, sell 0,4 misalnya ya. Ya tentu namanya averaging ini bisa melawan, bisa sesuai dengan arah. Kalau sesuai arah misalkan saya entry buy, kemudian marketnya naik, kita entry buy lagi. Marketnya naik lagi 0,1, 0,2, kita entry buy lagi 0,4 misalnya begini. Namanya averaging. Jadi averaging itu menambah, bisa saja melawan, bisa saja searah. Tentu yang semuanya ini harus banyak latihan. Di demo itu biasakan, maka kenapa sering saya sampaikan gunakan modal tetap, kemudian lot juga tetap. Tetap itu bukan berarti satu lot, bukan. Ada beberapa lot yang harus kita kuasai, dan itu kondisi yang bagaimanapun harus bisa menyelesaikan nanti. Termasuk modal, kalau modal misalkan 2000 nanti jadi 3000, yang 1000 dipindah, kembalikan 2000 lagi, dan seterusnya, sehingga kita hafal di kondisi yang seperti itu. Kalau kita kerja di satu perusahaan, bagian kerja kita misalkan kalau kita di kantor misalkan bagian akunting, maka akunting ini fokus di akunting terus. Tidak ada akunting nanti merangkap menjadi operator. Ya nanti kan sangat bingung nanti. Fokus di sana. Ketika dia fokus di akunting terus-menerus bertahun-tahun, maka membuat laporan pun akan sangat mudah dan cepat. Membuat perpajakan, menghitung perpajakan sangat cepat dan tentu akurat di sana. Demikian juga yang operator. Kalau operator dia menjalankan semua yang dikerjakan dengan baik, tiap hari begitu terus, kondisinya stabil, maka dia menguasai dengan baik. Ya, bukan berarti diputar-putar, bukan. Satu, kalau bisa satu fokus yang kita spesialkan, yang kita anggap sebagai yang cocok, maka itulah nanti yang kita gunakan seterusnya. Baik, itu adalah yang bisa kita jawab. Ada satu pertanyaan. Terima kasih, Pak. Nggih, monggo Pak. Ada pertanyaan satu dari Mas siapa tadi? Dari Pak Agus. Terkait dengan candlestick, apakah time frame selalu berada di satu? Nah, dari kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Mungkin tidak ngikuti kemarin ya. Sehingga bisa melakukan garis tren seperti yang chart pattern. Yang pokok namanya kita trading jangka pendek itu utama memang H1, tapi bukan berarti harus selalu di H1. Utama ini yang paling gampang adalah H1, tapi bukan berarti monoton di H1. Nanti ada kalanya kita membaca di H4, ada kalanya membaca di D1 sebagai informasi tambahan. Ya, informasi tambahan ini tentu untuk memperkuat keyakinan time frame, keyakinan analisa yang ada di H1. Ini untuk memperkuat, sehingga tambah yakin diri kita untuk nanti ambil eksekusi. Kalau misalkan H1 mengarah ke naik, D1 bagaimana? Oh, D1 belum, ternyata D1 ada penolakan panjang ke bawah. Maka hati-hati ketika kita mengambil di sini, kita mengambil melawan. Ya, tunggu sampai ada petunjuk yang lebih kuat lagi. Demikian juga di H4 dilihat nanti, dilihat di sana. Kemudian misalkan dua-duanya di H4, H1 ini sangat kuat, ada di H1, di H4 ini ada penolakan panjang, ya, penolakan panjang begini. Kemudian di H1
dia muncul engulfing misalkan, maka ini bisa memperkuat H1 dan H4 ini bisa memperkuat keyakinan kita. Kemudian di support dan resisten bagaimana? Sama, support resisten gunakan yang utama dulu adalah H1. Kalau kita menggunakan langsung di D1 terlalu jauh ya, karena yang kita gunakan adalah harian atau trading jangka pendek. Kalau kita tiba-tiba menggunakan D1 contoh ya, D1 kalau kita lihat di sini ada memang di sini ada support. D1 support di sana. Kemudian H4 dilihat. H4 bagaimana H4? Kita perkecil. H4 oh ternyata yang terdekat memang di sana. H4 terdekat di sini. Boleh, berarti H4 di satu arah. Ini sama-sama supportnya di sana. Kemudian H1 dilihat. Di H1 kita lihat yang terdekat dulu. Apakah itu yang terdekat? Kita lihat. Nah, bukan, yang terdekat bukan di situ. Yang terdekat diambil yang di sini dulu. Bahkan yang ini diambil ini dulu, bukan langsung di jauhnya. Kalau jauhnya kan tidak ketemu, peluangnya tidak ketemu. Maka yang digunakan yang mana? Pakai H1 dulu. H1 bertahap, ini dilewati, nanti baru di sini. Kalau ini breakout lagi, baru masuk di berikutnya. Yang di berikutnya tadi yang di H4 atau D1 tadi. Begitu caranya Pak. Jadi bertahap, tidak hanya satu H1 tapi semuanya bisa kita buka. Namun secara khusus di H1 yang diprioritaskan. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam. Ya Pak, silakan Pak. Dari Saya Pak siapa mungkin ini? Pak Samsul. bertanya di luar konten Pak. Ya, monggo. Bisa nggak Bapak bahas tentang ya signalnya lagi jelek Pak. Iya, monggo silakan. Tolong dijelaskan tentang gap yang kemarin yang Pak Wiji langsung ambil order sell Pak. Yang mana Soalnya itu? gap itu saya lihat di YouTube. Yang mana itu Pak? Yang mana? Lalu bisa menutup depan ke belakang. Yang hari apa itu Pak? Saya lupa Pak. Yang hari Senin Pak. Hari Senin. Hari Senin. Berarti sekarang Ya, hari pembukaan harga. Kamis. Ini Rabu, ini Selasa, ini Senin. Mana Pak Senin ya? Tanggal berapa itu? 15 ya? Ya, tanggal 15 Pak. Yang Oke. pertama dari hari Jumat itu langsung gap ke atas itu Pak. Yang masalah gap. Hari Jumat tanggal 15. Kan enggak banyak Pak, kecil kan? Dia anu kan XO kan? XO Pak. Ya, kita selalu main di XO. Ya. Ini tutup Nah, kan enggak banyak Pak. langsung nge-gap. Gapnya kan enggak banyak tapi berapa ini? Iya, Banyak Pak, enggak tapi banyak. pembukaan harga kan di atas banget. Iya, enggak. Pembukaannya kan di sini. Enggak banyak kan di sini kan pembukaannya? Enggak terlalu tinggi, bukan di atas Pak, di sini pembukaannya. Mungkin Saya lihat kemarin Bapak juga posting di Facebook itu Mbak, di YouTube. Jadi Bapak langsung ambil order itu. mana itu hari apa Pak? Saya lupa. Oh, ini mungkin Pak. Bukan ya? Iya, dan dijelaskan sama Bapak itu kalau gap biasanya bakalan menutupi harga dari sebelumnya dikarenakan market masih berjalan meskipun di tertutup gitu Mbak. Ya, itu sebenarnya ya tidak selalu, tapi memang kenyataannya kalau ada gap banyak disentuh, banyak ditutup. Meskipun tidak serta-merta di jam-jam itu, mungkin jam-jam siang, malam bahkan besoknya, tapi selalu gap itu banyak ditutupnya. Ya mungkin kalau gap saya lihat jelas mungkin seperti ini. Ini kan melompat ini, yang ini adalah betul-betul melompat ini. Satu ini betul-betul melompat dan tetap saya berkeyakinan ini akan ditutup di kondisi begini. Yang pertama karena memang ini bukan area-area puncak, bukan area-area puncak buyer, tetapi ini koreksinya, ini trennya sebenarnya masih kuat turun. Nah, saya membacanya bukan hanya di gap saja, harus dihubungkan dengan histori yang terbentuk sebelumnya. Saya melihat di histori sebelumnya ini trennya kuat turun semuanya. Sehingga bagi saya ini adalah koreksi. Bagi saya ini adalah koreksi seperti ini. Maka saya berkesimpulan dan meyakini ketika gap ini paling tidak menutup ya, menutup sedikit ya, tidak terlalu muluk-muluk, menutup saja. Gitu. Dan itu
Contoh lagi begini, nah ini kan beda lagi, ini gap tapi tidak menutup, ya kan? Ini gap tapi tidak menutup hari ini, hari satu hari itu tidak nutup, tapi nanti hari berikutnya pasti nutup. Nah, pasti nutup hari berikutnya. Yang saya maksud menutup itu pasti menutup, tetapi belum tentu hari itu, melihat kondisi historinya, Pak. Karena saya membaca yang tadi historinya turun. Kalau yang ini kekuatan imbang, Pak. Kekuatan imbang ini hati-hati. Dia bisa naik turun. Ini kalau seperti ini, kalau gap seperti ini lebih hati-hati karena apa? Karena kekuatannya sama, imbang. Kekuatan buy dan sell-nya sama. Ya bisa saja nanti turun, tapi saya enggak yakin, artinya tidak bisa menjamin ini menutup. Kalaupun misalkan ini gap sampai di sini misalkan ya. Ya, misalkan di sini. Saya bisa ambil peluang sell, tetapi bukan untuk menutup gap, tapi paling tidak menyentuh ekor begitu. Jadi tetap dibedakan. Gap itu memang selalu nutup, tetapi tidak harus satu hari itu. Melihat histori juga. Tapi yang jelas selalu nutup, mungkin kalau tidak hari ini, hari besok atau lusa. Terbukti ini tidak satu hari tidak nutup ini loh, tidak nutup. Kalau kita hanya menunggu ini menutup, maka kita bisa terkatung-katung dengan floating yang panjang ini. Ini kalau ribuan begini, kalau kita ndak siap mental, ndak psikologi ndak siap, ya bisa shock nanti. Apalagi lotnya besar, ini ngeri begitu. Dan ini naik turunnya tidak menyelesaikan masalah gitu. Pas sampean buka 0,75 itu Pak, saya juga buka. Jadi saya lihat pembahasannya di YouTube sebelumnya, berarti masalah gap ini yang saya ambil itu, makanya saya bingung, makanya saya tak langsung live Pak. Ya. Kok bisa menutup sebelumnya ini? Sekarang kan jelas kita ambil jadi trend, yang terus kita lihat tetap kita lihat histori, kemudian kita juga melihat sebelumnya itu tadi, yang kemudian kita paling tidak kalau ada ekor begini sampai di ekornya saja dulu, dan itu sudah bagus kok, sudah lebih dari bagus kok. Nah, kita ambilnya 200 pip Pak, sistem Bapak aja. Enggak apa-apa, yang penting coba kita uji lagi, ada gap lagi misalnya, nanti kita uji lagi. Jadi biar kita nanti ada keyakinan bahwa jangan salah kaprah, gap selalu menutup. Ya memang menutup, tapi kalau kita tidak siap dengan hajar lot yang besar-besaran, ya bisa gantung diri nanti kalau rugi sana. Ya ini bahasa bercandaan, bahasa bercandaan Pak. Untuk menyemangati biar nanti kehati-hatinya ada. Pak, postingin Pak, supaya kita bisa ikut juga. Nah sekarang begini, nah ini coba kita lihat ini ada gap juga, ada gap lumayan panjang. Nah gapnya ini sekitar 200 lumayan lah. Dari penutupan di sini ditutup ini ada sekitar 300. Nah kondisi seperti ini bagaimana? Coba lihat kita, sejarahnya kita lihat. Nah, kita lihat sejarahnya. Nah, ini kan sejarahnya begini. Kalau kita melihat, tren tetap kita turun. Nah, tren tetap turun. Ya kan? Utama. Yang utama. Sementara ini naik segini, ini koreksi. Pokoknya belum lebih dari separuh, ini namanya koreksi. Separuh perjalanan itu dianggap koreksi. Kalau sudah tinggi 75% berarti berpeluang nanti lanjut naik. Ini namanya koreksi yang begini nih. Maka mindset kita, ini ada gap, berpeluang untuk menutup ya. Meskipun pada awalnya yang betul-betul luar biasa, tetap kita membaca begini. Tapi kalau hanya mengandalkan ini misalkan gap, kemudian di sini sell, ya nanti kita bisa kelamaan. Ya paling penting begini, kalau gap ini muncul, kemudian di situ sudah mulai ada sell yang berjajar-jajar, maka disitulah kita bisa manfaatkan peluang di sana. Sama hanya yang tadi, sama. Yang penting itu fokus ke candle yang running dan sebelumnya. Kalau candle running ini merah, tapi merahnya bagaimana? Merahnya ini tidak menyelesaikan masalah karena hijaunya ini panjang. Kemudian setelah merah ternyata panjang hijau lagi, maka fokus kita melihat ini dulu ya. Kemudian naik ini, kita walaupun panjang begini
tetap kita tidak boleh ambil posisi sell. Boleh mengambil posisi sell ketika sudah mulai berjajar begini, kekuatan mulai berjajar dan bahkan sudah mulai kuat di sini, baru boleh fokus kita ke yang terdekat di sana. Sudah mulai ada seller, baru boleh kita masuk di sana. Ini sudah mulai kelihatan merah, ada kegiatan merah di sana, boleh di sana masuk. Intinya tetap melihat sejarah, tidak boleh serta-merta oh ini gap saya langsung sell. Ya kalau kuat ketahanan kita, kalau tidak kuat contohnya ini, tidak usah jauh-jauh ini. Contoh misalkan diajar, oh ini gap langsung sell. Nah kalau misalkan 1200 apa kita tidak keder duluan? Bahkan mungkin sudah cut loss duluan, padahal masih kembali. Begitu. Yang penting tahu cara membacanya. Ketika ada peluang gap, maka setelah ada peluang dia setelah seller sudah mulai kuat, di situ baru kita boleh masuk. Ya, begitu caranya, Pak. Ya, makasih banyak Pak Wijaya. Oke, sama-sama Pak Samsul. Mudah-mudahan sehat. Ya, silakan Pak. Mas, saya mau tanya soal di luar topik ya. Oke. Saya pengen sekali pengen rundingan Mas. Oke. Kira-kira besok pagi enaknya jam berapa saya bisa telepon Mas ya? Kenapa Pak? Saya ada masalah pribadi, masalah trading ini. Oke. Jadi saya pengen rundingan Mas. Kira-kira bisa nggak Mas? Besok pagi saya mau telepon Mas gitu. Boleh Pak, boleh. Jam 8, jam 9 boleh Pak. Oke, kalau gitu. Ya. Matur nuwun nggih, Mas. Sami-sami. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan dari teman yang mau bertanya. Ada beberapa teman tadi menyampaikan, mudah-mudahan bisa mewakili dari suara hati teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kita, setidaknya mempertebal keyakinan kita di dalam melakukan pembacaan market, sehingga peluang yang nanti sekecil apapun bisa kita manfaatkan dengan baik. Selamat malam teman-teman semuanya, sampai ketemu di pertemuan besok dengan jam yang sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.